Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita baca dulu surat Al-Zalzalah seperti biasa. Sudah siap Ibu Bapak semuanya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Surat Al-Zalzalah ini. Baik. Sebelum kita memulai di ayat pertama, seperti biasa kita akan berikan catatan, beberapa catatan kepada surat Al-Zalzalah ini. Yang pertama, terkait nama dari surat Al-Zalzalah atau penyebutan dari surat Al-Zalzalah. Surat ini biasa kita sebut atau kita namai dengan tadi surat apa Bu? Pertama Al-Zalzalah. Penyebutan surat ini biasanya kita sebut dengan surat Al-Zalzalah, atau terkadang juga disebut dengan surat Idza zulzilat. Atau
Sering juga disebut dengan surat Al-Zilzal. Al-Zilzal. Al-Zilzal itu apa artinya? Goncangan. Ya. Nah, itu nama dari surat ini. Biasanya disebut dengan Al-Zalzalah atau Idza Zulzilat atau Al-Zilzal. Kemudian periode penurunan dari surat ini. Surat Al-Zilzalah itu dia termasuk surat Makkiyah atau surat Madaniyah? Ya? Surat Makkiyah atau Madaniyah? Iya. Kalau kita baca di beberapa tafsir biasa sebutkan, umpama kita lihat di tafsir Jalalain, ya, Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, ketika mengawali penjelasan surat Al-Zalzalah menyebutkan suratul Zalzalah Makkiyah atau Madaniyah. Sebutkan surat Al-Zalzalah itu surat Makkiyah atau surat Madaniyah. Kenapa disebutkan dua di sini? Ya, karena lagi-lagi ada perbedaan pendapat para ulama tentang periode penurunan dari surat Al-Zalzalah ini. Ya, ada ulama yang berpendapat atau yang menyebutkan bahwa surat Al-Zalzalah ini termasuk surat Makkiyah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa surat Al-Zalzalah ini adalah surat Madaniyah. Ya. Di antara yang menyebutkan atau yang berpendapat bahwa surat Al-Zalzalah ini adalah surat Makkiyah, ya, di antaranya adalah Ibnu Mas'ud, kemudian Atha, kemudian Jabir. Adapun ulama yang menyebutkan surat ini termasuk surat Madaniyah, maka sebutkan itu adalah pendapat dari Imam Qatadah, Imam Muqatil, dan ada juga yang menyebutkan itu adalah pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi surat Al-Zalzalah ada perbedaan pendapat para ulama tentang periodisasi penurunan dari surat Al-Zalzalah ini. Ada yang mengatakan surat ini adalah surat Makkiyah, ada juga yang mengatakan surat ini surat Madaniyah. Nah, kemudian dibahas oleh para ulama tentang mana pendapat yang lebih meyakinkan tentang periode penurunan surat Al-Zalzalah ini. Apakah dia Makkiyah atau Madaniyah? Dibahas oleh para ulama bahwa pendapat yang menyatakan bahwa surat ini adalah surat Makkiyah itu lebih meyakinkan. Kenapa? Karena isi dari surat Al-Zalzalah ini adalah menjelaskan tentang keimanan, menjelaskan tentang hari kiamat, yang penjelasan tentang hari kiamat itu adalah termasuk penjelasan tentang keimanan, tentang akidah.
yang kita tahu bahwa di masa Mekah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah. Kebanyakan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah itu adalah penanaman akidah, penguatan keimanan. Maka kebanyakan surat-surat yang isinya berbicara tentang masalah keimanan, berbicara tentang masalah akidah, itu banyaknya diturunkan pada periode Makkiyah. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam tafsir beliau bahwa surat Al-Zalzalah ini murni surat Makkiyah, tidak ada perbedaan pendapat. Karena saking nampak-nampaknya apa yang disampaikan di dalam surat Al-Zalzalah, yaitu tentang keimanan, yaitu tentang keimanan kepada hari kiamat, penjelasan tentang hari kiamat. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita akan coba mulai masuk ke ayat yang pertama dari surat Al-Zalzalah ini. Allah Subhanahu wa taala memulai surat Al-Zalzalah dengan kalimat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apa artinya, Bu? Idza artinya apabila. Zulzilat. Apa zulzilat itu? Iya. Zulzilat itu artinya digoncangkan. Zulzila itu adalah bentuk dari fi'il yang disebut dengan fi'il majhul. Kata kerja yang di dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il majhul. Apa itu fi'il majhul? Kata kerja pasif, sehingga artinya di. Ya, zulzilat artinya digoncangkan. Apabila digoncangkan, al-ardu bumi, zilzalaha artinya dengan sekencang-kencangnya goncangan. Zilzalaha dengan sekencang-kencangnya goncangan. Ya. Sini Allah Subhanahu wa taala mulai ayat dengan kalimat idza, apabila, yang di dalam bahasa Arab kata idza itu berarti menunjukkan syarat atau menunjukkan kalimat syartiyah, artinya mensyaratkan, yang nanti butuh kepada adanya jawaban atas syarat tersebut yang disebut dengan jawabu syartin. Dulu kita pernah membahas tentang kata idza di surat An-Nasr ya, Bu ya. Jadi kata idza itu adalah kata yang disebut dengan kata syarat atau syartiyah, yang nanti akan membutuhkan kepada jawabu syartin, jawab syaratnya. Kita tidak mungkin mengatakan kalimat apabila kalau tidak diikutkan dengan adanya jawaban penjelasan atas kata apabila tersebut. Contoh yang paling mudah, biasanya Pak Bu,
jika saya berumur 25 tahun. Nah, itu adalah syarat namanya. Kata yang diawali dengan jika atau apabila. Yang bahasa Arabnya idza salah satunya. Apabila atau jika saya berumur 25 tahun. Kira-kira ibu-ibu kalau saya mengucapkan kalimat hanya sampai di situ udah paham belum? Belum paham. Karena masih menunggu adanya penjelasan selanjutnya yang nanti akan disebut dengan jawab dari kata apabila atau jawab syarti. Nah, kalau saya bilang apabila saya berumur 25 tahun maka saya akan menikah. Ibu-ibu baru paham? Baru paham sampai di situ karena sudah ada jawab syaratnya. Kata maka saya akan menikah itu disebut dengan jawab syarat. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kata syarat apabila terjadi goncangan terhadap bumi dengan segoncang-goncangnya. Apabila terjadi goncangan kepada bumi, bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang sekeras-kerasnya. Terus apa nanti yang akan dijelaskan oleh Allah sebagai jawab syaratnya? Nah, kita akan tunggu di ayat berikutnya. Nah, jadi idza zulzilatil ardu, apabila bumi digoncangkan. Ingat? Di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali kata kerja yang digunakan untuk menyebutkan kata kerja itu penggunaan kata kerja pasif atau fi'il majhul. Terutama ketika suatu perbuatan sudah diketahui siapa yang melakukannya secara umum. Jadi ketika suatu perbuatan terjadi dan sudah dipahami yang melakukan perbuatan itu pasti siapa gitu, sudah diketahui secara umum yang melakukan perbuatan itu siapa, biasanya kata kerja atau perbuatan itu dibentuk atau digunakan kata kerja pasif. Kata kerja pasif itu dalam bahasa Arab tidak disebutkan pelakunya, tidak disebutkan pelakunya atau dihilangkan fa'ilnya, hanya disebutkan objek dari perbuatan tersebut yang nanti dalam susunannya disebut naib fa'il. Seperti kata ini, idza zulzilatil ardu, apabila bumi digoncangkan. Pekerjaannya apa? Goncang, kegoncangan. Yang digoncangkan siapa? Bumi. Nah, pertanyaannya yang menggoncangkan siapa? Tidak disebutkan di sini. Nah, itu yang disebut dengan fi'il majhul dalam bahasa Arab, yaitu pekerjaan yang tidak disebutkan pelakunya. Ya, fa'ilnya tidak disebutkan, hanya disebutkan objeknya, yang nanti objek itu disebut naib fa'il dalam bahasa Arab. Kenapa kata-kata seperti ini sering digunakan? Salah satu penggunaan yang sering menggunakan kata seperti ini adalah kata-kata yang pekerjaan itu sudah diketahui secara pasti siapa yang melakukannya dan manusia sudah memahami betul bahwa yang melakukan itu sudah diketahui, yaitu Allah. Tidak mungkin bumi ini akan bergoncang sendiri. Bumi ini tidak akan bergoncang yang goncangan itu dilakukan oleh selain Allah. Pasti yang menggoncangkan adalah Allah. Pasti yang memerintahkan kegoncangan kepada bumi itu adalah Allah. Nah, jadi karena bumi ini adalah makhluk Allah. Bumi ini adalah salah satu makhluk yang Allah ciptakan, yang kekuasaannya, pengaturannya ada di tangan Allah. Dan bumi,
langit dan semua makhluk Allah yang ada di alam semesta ini semuanya sangat tunduk, sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak akan menyalahi, mereka tidak akan memaksiati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bumi ini sangat tunduk kepada Allah. Ketika bumi ini diperintahkan untuk bergoncang, maka bumi ini akan bergoncang. Ketika tidak diperintahkan, maka bumi tidak akan melakukan goncangan. Makanya kalau ada gempa bumi, kalau ada bencana alam, hakikatnya itu semua adalah perintah Allah kepada bumi itu. Karena tidak mungkin bumi akan melakukan goncangan tanpa ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di zaman dulu ketika ada gempa bumi, di zaman Rasul ketika ada gempa bumi, maka bumi diajak ngomong sama Rasul untuk berhenti. Ketika ada gempa bumi di zaman sahabat, maka seorang sahabat langsung bertanya kepada manusia pada saat itu, apa yang kalian lakukan sehingga Allah memerintahkan bumi untuk bergoncang? Karena gempa bumi itu diperintahkan oleh Allah bumi ini untuk bergoncang karena terlalu banyak kemaksiatan yang dilakukan di atas bumi tersebut. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan oleh Allah dengan goncangan yang sangat dahsyat. Zilzal itu disebut, kalau disebut kata bahasa Arabnya, zilzal itu adalah masdar dari zalzala. Masdar itu apa ya? Pokoknya gini. Biasanya ketika ada suatu kata kerja sudah disebutkan, diikuti oleh masdar di belakangnya, maka masdar yang disebutkan di belakang kata kerja itu difungsikan untuk menunjukkan bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan yang sangat dahsyat, yang benar-benar terjadi, yang benar-benar nyata. Bahkan disebutkan tidak ada yang mengetahui kadar dari kegoncangan yang akan terjadi itu kecuali Allah. Kegoncangan yang akan terjadi pada hari itu sangat dahsyat, bahkan mungkin tidak akan lagi bisa diukur dengan ukuran satuan goncangan bumi atau gempa. Ya, kita mengalami gempa beberapa skala Richter itu sudah sangat ketakutan. Bahkan ketika beberapa waktu yang lalu ada gempa yang sampai berapa? Sampai 7, sampai 8, sampai 9 tuh bumi sudah belah-belah. Air laut sudah naik sampai bermeter-meter gitu. Jalanan sudah terbelah. Itu baru guncangan bumi yang kecil, yang tidak terlalu besar. Bagaimana nanti ketika Allah mengizinkan atau memerintahkan kepada bumi untuk bergoncang dengan segoncang-goncangnya, sedahsyat-dahsyatnya goncangan, sampai dahsyatnya goncangan yang terjadi di bumi itu akan merontokkan semua yang ada di atasnya.
Bahkan gunung-gunung pun akan terlepas dari bumi. Nah, dijelaskan oleh para ulama, kegoncangan yang disebutkan oleh Allah di ayat yang pertama terhadap bumi ini, itu apakah terjadi kegoncangan itu pada saat tiupan pertama yang akan menghancurkan seluruh alam, yang menghancurkan bumi ini, atau dia adalah kegoncangan yang terjadi pada saat tiupan kedua, yaitu ketika Allah membangkitkan manusia dari kubur-kubur mereka. Dan kedua-duanya memiliki penguat kedua pendapat tentang kegoncangan yang terjadi yang disebutkan di ayat pertama ini. Apakah kegoncangan itu terjadi pada saat tegaknya kiamat, yaitu hancurnya bumi, atau kegoncangan itu adalah ketika Allah membangkitkan manusia dari kubur-kubur mereka. Dan itu kedua-duanya bisa dibenarkan dan bisa dipahami oleh kita, karena ada penguat dari pendapat-pendapat tersebut. Kemudian di ayat yang kedua, Allah melanjutkan dengan mengatakan, wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Apa artinya wa akhrajat? Dan akhrajatil ardu, bumi mengeluarkan asqalaha, beban-beban yang ada di dalamnya. Bumi akan mengeluarkan sesuatu yang memberatkan bumi, yang disebutkan asqalaha, sesuatu yang memberatkan bumi, sesuatu yang membebani bumi. Di dalam bumi itu ada yang menyebutkan itu adalah al-mauta, atau orang-orang yang telah meninggal yang dikuburkan di dalam bumi. Dan juga yang disebut asqalaha itu adalah sesuatu yang memang terkandung di dalam bumi, berupa apapun yang memberatkan bumi, yang merupakan isi dari bumi. Dan pada hari itu semua yang ada di dalam bumi yang memberatkan bumi berupa orang-orang yang sudah meninggal, kemudian benda-benda yang ada di dalam bumi yang memberatkan bumi itu akan dikeluarkan oleh bumi, akan dimuntahkan oleh bumi, sehingga mereka akan keluar dari dalam bumi. Kemudian ketika hal-hal yang tadi disebutkan itu terjadi, bumi bergoncang dengan goncangan yang dahsyat. Kemudian bumi mengeluarkan semua isi yang ada di dalamnya. Maka waqalal insanu malaha, maka para manusia akan bertanya, ada apa dengan bumi? Apa yang terjadi kepada bumi seperti ini? Karena
Pada saat itu manusia merasakan sangat ketakutan, maka mereka saling bertanya, malaha, ada apa dengan bumi ini? Kalau manusia sedang merasa ketakutan karena suatu kejadian, biasanya mereka akan bertanya-tanya, kenapa bumi menjadi seperti ini? Kenapa bumi sampai bergoncang sedahsyat ini? Kenapa bumi sampai mengeluarkan isi-isi yang ada di dalamnya? Maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat selanjutnya, yang ini disebut atau termasuk dari jawab kata apabila yang tadi disebutkan di awal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila bumi bergoncang segoncang-goncangnya, kemudian bumi mengeluarkan seluruh isi yang ada di dalamnya, dan manusia bertanya pada saat itu, apa yang terjadi kepada bumi? Nah, maka Allah menjelaskan, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menyampaikan, bumi akan menceritakan, bumi akan berbicara tentang akhbaraha, tentang berita-beritanya. Bumi akan menyampaikan berita-beritanya. Apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari itu? Bumi akan menceritakan, bumi akan menyampaikan berita-beritanya. Apa yang dimaksud berita-berita yang akan disampaikan oleh bumi pada hari itu? Nah, berita-berita yang akan disampaikan oleh bumi pada hari itu adalah semua kejadian yang pernah terjadi di atas permukaan bumi yang dilakukan oleh manusia, maka bumi itu akan menceritakan pada saat itu. Yang artinya bumi akan menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan di atasnya oleh manusia. Itu yang dimaksud dengan akhbaraha di dalam ayat ini. Sebagaimana ada hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika Rasulullah SAW membaca ayat yang keberapa, Bu? Ayat yang keberapa tadi? Ayat yang keempat. Ketika Rasulullah SAW membaca ayat yang keempat dari surat Al-Zalzalah tadi, maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat. Kata Nabi SAW ketika membaca yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, beliau mengatakan, atadruna ma akhbaraha? Apakah kalian tahu apa yang dimaksud akhbaraha di dalam ayat ini? Apa yang dimaksud akhbar? Akhbar atau berita-berita bumi yang akan disampaikan oleh bumi pada hari kiamat. Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi SAW menjelaskan, qala
fa inna akhbaraha an tashhada an tushhida ala kulli abdin wa ummatin bima amila ala zahriha bi an taqula amila kaza wa kaza yawma kaza wa kaza fa hadhihi akhbaruha. Kata Nabi SAW, yang dimaksud akhbaruha di dalam ayat ini adalah bahwa bumi ini akan bersaksi atas setiap hamba. Bumi ini akan bersaksi atas setiap umat dengan sesuatu yang pernah dilakukan di atasnya. Jadi bumi akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap seorang atau terhadap umat apa yang pernah mereka lakukan di atas bumi. Ya, bumi akan mengatakan, kata Nabi SAW, amila kada wa kada, si fulan telah melakukan ini dan ini. Yauma kada wa kada, pada hari ini dan hari ini. Itulah yang dimaksud dengan akhbaruha. Jadi apa tadi Bu? Yauma idzin tuhaddisu akhbaruha, itu artinya yang disebut akhbaruha adalah nanti bumi akan menyampaikan kepada Allah, akan berbicara kepada Allah, akan bersaksi di hadapan Allah atas semua perbuatan yang pernah dilakukan oleh manusia di atasnya. Nih, tempat kita duduk sekarang di hari kiamat nanti akan bersaksi kepada Allah. Kalau kita pernah duduk di tempat ini untuk ngaji di hari ini, di jam ini, itu akan disaksikan oleh bumi. Ketika kita sholat di suatu tempat, maka tempat yang kita gunakan sholat itu akan bersaksi nanti di hari kiamat atas sholat yang kita lakukan. Kalau yang disaksikan oleh bumi kepada Allah atas perbuatan kita yang baik-baik, senang ya Bu. Tapi gimana kalau yang dipersaksikan oleh bumi atas kita itu adalah perbuatan buruk kita? Ya. Bumi lapor sama Allah di hari kiamat, si anu pernah melakukan anu di hari anu. Nanti repot mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Maka ketika kita tahu bahwa bumi ini akan bersaksi atas semua perbuatan kita, maka kita jaga betul-betul perbuatan yang kita lakukan di atas bumi ini. Jangan sampai perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan yang menyelisihi perintah Allah, perbuatan yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, bumi yang nanti akan menceritakan semua kejadian yang pernah terjadi di atasnya itu. Kenapa dia sampai bisa melakukan itu? Kenapa bumi bisa melakukan itu? Bumi bisa berbicara, bumi bisa bercerita, bumi bisa bersaksi. Bi anna rabbaka auhalaha, karena Rabbmu, karena Allah yang auhalaha, memerintahkan itu kepada bumi. Jadi bumi diperintahkan oleh Allah, bumi diberikan kemampuan oleh Allah untuk berbicara, untuk bersaksi. Dan itu adalah hal yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ketika berkehendak untuk melakukan sesuatu, untuk mentakdirkan sesuatu, maka Allah hanya mengatakan jadilah, maka jadi, kun fayakun. Jangankan bumi, nanti semua anggota tubuh kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua anggota tubuh kita akan bersaksi
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita, kaki kita, lisan kita, bahkan kulit kita itu akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan. Karena pada hari itu Allah memberikan kemampuan kepada mereka untuk berbicara. Ketika manusia ada yang bertanya, "Kenapa kamu berbicara, bersaksi atas apa yang aku lakukan?" Ketika kulit bersaksi berbicara kepada Allah, maka kulit menjawab, "Antaqana alladzi antaqa kulla syai'." Allah yang memberikan kemampuan kami untuk berbicara, yang dialah yang telah atau yang mampu memberikan kemampuan untuk berbicara kepada sesuatu, sehingga bumi nanti akan berbicara di hadapan Allah, akan bersaksi di hadapan Allah atas semua perbuatan yang kita lakukan. Itu semua atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bi anna rabbaka auhalaha, karena Allah yang memerintahkan hal tersebut kepada bumi. Dan bumi ketika diperintahkan oleh Allah untuk bicara, untuk bersaksi, maka tidak akan menolak, tidak akan mengelak, dan tidak akan berdusta kepada Allah. Karena bumi ini adalah makhluk Allah yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya apa, Bu? Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yauma idzin, pada hari itu juga, yasdurun nas, manusia apa, Bu? Manusia berdatangan, manusia akan didatangkan, akan berkumpul ashtatan, dalam keadaan bermacam-macam. Manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan yang bermacam-macam. Sesuai dengan perbuatan dan keimanan yang ada pada dirinya. Jadi pada hari itu manusia akan dikembalikan oleh Allah, akan dikumpulkan oleh Allah, akan muncul dari kubur-kubur mereka, akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka dalam keadaan yang bermacam-macam, sesuai dengan kadar keimanan yang mereka miliki dan sesuai dengan amal perbuatan yang mereka lakukan selama di dunia. Mereka ada yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan rupa yang baik, dalam keadaan yang baik. Ada juga yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan yang buruk, dalam keadaan yang tidak baik, sesuai dengan keadaan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa mereka dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah dan dikembalikan kepada Allah pada hari itu? Yaitu liyurau a'malahum,
untuk atau agar mereka melihat amal-amal mereka, agar mereka diperlihatkan oleh Allah pada hari itu balasan atau diperlihatkan oleh Allah amal yang pernah mereka lakukan dan balasan atas amal tersebut di sisi Allah nanti. Liyurau a'malahum, agar mereka, supaya mereka diperlihatkan oleh Allah, mereka melihat amal-amal mereka dan balasan-balasan atas amal yang mereka lakukan semuanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin, faman ya'mal, maka siapa orang yang ketika hidupnya ya'mal, ia beramal, ia melakukan perbuatan mithqala dzarratin, dan perbuatan yang dia lakukan, amal yang dia lakukan itu mithqala dzarratin, besarnya hanya sebesar zarrah, beratnya hanya seberat zarrah. Apa zarrah itu, Bu? Kita sering mengartikan biji sawi, ya. Iya. Zarrah itu adalah sesuatu yang paling kecil, yang paling kecil, yang bentuknya paling kecil, itu disebut zarrah. Nah, orang yang melakukan perbuatan, orang yang beramal, yang amalannya hanya seberat zarrah, mungkin bahasa zaman sekarang atom gitu ya, Bu ya, yang paling kecil, ya, amalnya kecil, maka dan khairan, amal yang dilakukan itu adalah berupa amal khair, amal kebaikan, walaupun sekecil itu, maka yarah, kata Allah, dia akan melihat balasan dari amal yang dilakukan walaupun sekecil zarrah tersebut. Jadi semua perbuatan manusia, sampai perbuatan yang terkecil sekalipun, Allah akan berikan balasannya pada hari itu. Ketika amal perbuatan itu baik, walaupun kebaikan itu sebesar zarrah, seberat zarrah, maka Allah balas kebaikan itu. Namun wa may ya'mal mithqala dzarratin, dan siapa yang beramal, siapa yang melakukan amal, siapa yang melakukan perbuatan mithqala dzarratin, yang perbuatan itu beratnya seberat zarrah, syarran, perbuatan itu berupa perbuatan buruk, perbuatan dosa, perbuatan jahat, maka yarah, dia akan juga melihat balasan dari perbuatan tersebut. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha adil, yang tidak akan menghilangkan perbuatan yang pernah dilakukan oleh manusia, sekecil apapun perbuatan itu, sehingga perbuatan baik akan Allah balas dengan pahala, dengan kebaikan, dan perbuatan buruk maka Allah akan balas dengan keburukan. Baik, ibu-ibu, surat Al-Zalzalah ini salah satu dari surat yang menjelaskan tentang keadaan hari kiamat dan apa yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Maka banyak-banyak membaca ayat-ayat Al-Quran atau surat-surat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang hari-hari kiamat seperti ini. Insya Allah kita akan semakin mengingat, semakin sadar bahwa suatu hari nanti kita akan mengalami apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ini. Dan
surat-surat yang berisi tentang penjelasan hari kiamat itu ketika ditadabburi, ketika dipahami dan dihayati maknanya, insya Allah akan membuat hati kita menjadi lebih lembut dan membuat hati kita menjadi terbebas dari kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Ini mungkin sampai di sini. Ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang semakin bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi hari yang tadi disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.